Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal ngebongkar satu kesalahan paling besar yang sering banget kita lakuin waktu ngeliat semua masalah dunia yang kayaknya kok nggak habis-habis ya. Pernah ngerasa gitu nggak sih? Buka media sosial, isinya berita jelek semua. Mau bikin rencana buat masa depan, kok rasanya berat banget. Kayak semua masalah tuh datangnya keroyokan. Kalau kalian merasa gitu, tenang, kalian nggak sendirian. Oke, kita mulai dari awal ya. Di bagian pertama ini, kita bakal coba lihat lagi jurang yang lebar banget antara cita-cita kita waktu kecil sama kenyataan hidup sebagai orang dewasa yang sering kali bikin pusing. Ingat nggak sih, waktu kita kecil dulu, cita-cita kita tuh kayak nggak ada batasnya. Mau jadi astronot, presiden, mau mengubah dunia. Angan-angan kita tuh banyak banget. Nah sekarang, boro-boro ngubah dunia. Buat bertahan hidup dengan wajar aja rasanya udah jadi sebuah perjuangan ya kan? Dan ini tuh bukan cuma perasaan doang, tapi emang kenyataan yang kita hadapin tiap hari. Coba lihat aja, harga segelas kopi kekinian sekarang bisa sama harganya kayak sekantong beras. Iklan rumah nunjukin angka yang kayaknya mustahil banget buat kita raih. Di saat yang sama, cari kerja makin susah, plus kita dibanjiri sama ribuan informasi dan juga misinformasi di media sosial. Rasanya kayak ditekan dari semua arah. Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Mungkin selama ini kita salah cara dalam melihat semua masalah itu. Ada satu kesalahan besar yang justru bikin kita makin ngerasa nggak berdaya. Para ahli punya istilah khusus buat ini, namanya polycrisis. Jadi, ini bukan lagi satu krisis aja, tapi tumpukan banyak krisis, lingkungan, sosial, ekonomi, yang saling nyambung, saling ngunci, dan ujung-ujungnya saling memperparah satu sama lain. Nah, kesalahan terbesarnya adalah kita sering lihat masalah-masalah ini kepisah, padahal sebenarnya mereka itu satu jaring raksasa yang saling terkait. Biar kebayang, kita lihat contoh ini. Semuanya dimulai dari AI, sebuah peluang keren yang bikin kerjaan lebih efisien. Tapi, lihat efek lanjutannya. Banyak perusahaan pakai AI buat gantiin manusia. Akibatnya, PHK massal. Masalah sosial baru muncul. Terus gimana dampak lingkungannya? Ternyata emisi dari satu aplikasi AI per bulan itu bisa setara 250 kali penerbangan Jakarta-Tokyo. Krisis iklim. Ironisnya, waktu kita coba cari solusi hijau, malah muncul masalah baru lagi. Penambangan mineral besar-besaran yang rusak lingkungan dan komunitas lokal. Dari satu inovasi, muncul rentetan krisis baru. Inilah yang namanya polikrisis. Jujur deh, ngelihat jaring masalah serumit ini, wajar banget kalau kita ngerasa kecil, ngerasa lemah. Terus pertanyaan besarnya muncul, kalau gitu kita bisa apa? Emangnya ada yang bisa kita lakuin di hadapan gunung masalah segede ini? Tapi, tunggu dulu, ternyata ada satu senjata rahasia yang kita semua punya buat ngelawan rasa putus asa itu. Sesuatu yang sering banget kita anggap remeh, padahal kekuatannya itu luar biasa. Jadi kuncinya tuh di sini. Perubahan-perubahan besar dalam sejarah itu nggak lahir dari satu ledakan aksi yang heboh. Semuanya justru dimulai dari satu hal yang sangat sederhana, keberanian seseorang untuk membayangkan masa depan yang lebih baik. Dan ini bukan omong kosong loh, sejarah bangsa kita sendiri itu buktinya. Coba deh bayangin, R.A. Kartini, dia berani banget membayangkan perempuan bisa sekolah di zaman yang kelihatannya mustahil. Para pendiri bangsa kita berani membayangkan orang dari suku yang beda-beda, dari Sunda, Jawa, Minang bisa bersatu jadi satu negara Indonesia. Semua perubahan raksasa itu berawal dari satu hal yang sama, imajinasi. Oke, itu kan cerita sejarah ya. Sekarang, gimana caranya kekuatan imajinasi ini bekerja di zaman kita? Yuk, kita lihat 3 cerita dari anak-anak muda biasa yang mungkin nggak jauh beda kok dari kita semua. Cerita pertama datang dari Alia. Waktu banyak orang cuma ngeluhin soal larangan study tour yang mahal dan beresiko, Alia malah ngelakuin hal yang beda. Dia bertanya pada dirinya sendiri, sebuah pertanyaan imajinatif, gimana ya caranya biar studi wisata itu bisa dibikin lebih aman, murah, dekat, dan lebih bermakna? Nah, pertanyaan gimana ya kalau inilah yang jadi awal semuanya. Dari imajinasinya itu lahir sebuah proyek nyata, studi wisata kota. Di sini, siswa SMP nggak cuma jadi peserta pasif. Mereka diajak buat ngerancang sendiri tur mereka, buat kenal sama masalah sosial dan lingkungan di kota mereka sendiri. Dan visinya Alia nggak main-main. Dia berharap konsep ini suatu saat bisa diadopsi jadi kebijakan publik atau bahkan masuk ke kurikulum. Selanjutnya ada Naru. Keresahannya ini deket banget sama kita semua. Sampah rumah tangga yang makin hari makin numpuk. Dia lihat data, kalau ternyata lebih dari separuh sampah di Indonesia itu datangnya dari rumah kita sendiri. Imajinasinya Naru ngebawa dia ke sebuah solusi yang cerdas banget.
Sekolah Rumah Lestari. Kenapa sasarannya pasangan baru menikah? Karena momen itu adalah momen emas buat ngebentuk kebiasaan baru dari nol. Dengan memberdayakan keluarga, unit terkecil di masyarakat, Naru punya mimpi besar untuk menciptakan budaya konsumsi yang berkelanjutan, langsung dari akarnya. Dan yang terakhir, ada Dinda. Keresahannya juga mungkin kita banget nih. Susahnya bangun pertemanan yang tulus di tengah budaya yang apa-apa serba konsumtif. Terus imajinasinya bekerja. Bisa nggak ya, kita kumpul bareng temen, tapi bukan cuma buat habisin duit, tapi justru buat nyiptain sesuatu. Dari situ, lahirlah ide Nongkrong Plus. Konsepnya simpel, tapi keren banget. Mengubah kegiatan nongkrong yang biasanya cuma jajan, jadi sesuatu yang produktif. Contohnya Nongkrong Plus Nukang. Visi besarnya, mengubah pola pikir kita. Dari yang tadinya cuma konsumen pasif, jadi produsen yang aktif dan sadar sama kemampuan diri sendiri. 3 cerita tadi nunjukin satu hal penting. Perubahan itu bisa dimulai dari kita, dari langkah-langkah kecil. Ini ngebawa kita ke bagian terakhir. Gimana kita semua bisa ikut berperan menciptakan sebuah kenormalan yang baru. Kita sering banget kan dengar orang berharap, semoga semua kembali normal. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan nanya, normal itu sebenarnya apa sih? Normal itu ternyata terus berubah. Dulu perbudakan dianggap normal, nggak cuci tangan sebelum makan juga normal. Apa yang kita anggap wajar hari ini, itu adalah hasil dari imajinasi orang-orang di masa lalu. Jadi mungkin normal yang baru itu bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita ciptakan bareng-bareng. Sebuah normal baru di mana kita sadar kalau kita semua adalah warga negara yang aktif. Jadi sekarang, setelah semua ini, giliran kalian. Coba, ambil waktu sejenak dan beraniin diri buat nanya ke diri sendiri. Ngelihat semua keresahan di sekitar kalian, masa depan seperti apa sih yang kalian imajinasikan? Dan pertanyaan terakhir, yang paling penting dari semuanya, dari imajinasi itu, sekecil apapun itu, peran apa yang bisa kalian ambil untuk mulai mewujudkannya? Karena siapa tahu, perubahan besar berikutnya justru berawal dari imajinasi kalian. Terima kasih